sejahtera bagi kalian semua. Hari ini kalian mulai hari pertama belajar daring ya, jadi harus selalu semangat. Bagi kalian yang beragama Islam, Ibu ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Anak-anakku kelas 3 yang hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua beserta keluarga di rumah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan bagi kalian yang sedang sakit, Ibu doakan semoga lekas sembuh ya, sehingga kalian dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Nah anak-anak, masih ingat dengan saya? Wah, banyak yang lupa ya. Baik, Ibu ingatkan ya. Saya Bu Evi Novitasari, yang kesehariannya Ibu mengajar di SDN Ketabang 1 288. Khusus hari ini Ibu akan menemani kalian belajar dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Pagi yang cerah jangan dibikin gerah. Tetap semangat meskipun belajar dari rumah, karena belajar adalah ibadah. Maka dari itu anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sekarang disiapkan duduknya, kita tundukkan kepala sejenak, berdoa menurut keyakinan masing-masing, mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku kelas 3 yang hebat, sekarang disiapkan alat tulisnya, buku tulis dan buku tema 8 ya. Karena hari ini kita akan belajar tema 8, Praja Muda Karana. Subtema 4, Aku Suka Berkarya. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah menggali informasi denah 8 arah mata angin. Ada tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak. Yang pertama, setelah kalian menyimak penjelasan dari Bu Evi, kalian dapat menghafal dan menyebutkan 8 arah mata angin dengan tepat. Yang kedua, setelah kalian mengetahui 8 arah mata angin dengan tepat, kalian dapat menentukan arah suatu tempat dalam sebuah denah dengan benar. Nah anak-anak, sebelum kita mulai belajarnya, Bu Evi punya teka-teki untuk kalian ini ya. Ada 3 kalimat kunci ya. Kalimat yang pertama, aku adalah sebuah benda yang pada umumnya berbentuk bulat. Belum bisa ditebak? Ya, kita lanjutkan lagi di kalimat kunci kedua. Aku tidak berkaki, tapi aku dapat berjalan. Belum bisa juga? Baik, kita lanjutkan ke kalimat kunci ketiga ya. Aku dapat menunjukkan arah suatu tempat. Ya, apa? Wah, hebat, kelas 3 semuanya menjawab. Kompas, Bu. Pinter. Gambarnya seperti ada di layar. Selain di layar, Bu Evi juga membawa contoh kompasnya anak-anak. Nah, kalian perhatikan ya, ini Bu Evi sudah membawa kompas. Kompas ini pada umumnya berbentuk bulat anak-anak. Tidak ada kakinya, tapi dapat berjalan. Yang berjalan adalah jarum kompasnya. Di sini ada jarum kompasnya anak-anak, warnanya hijau. Jarum ini akan selalu bergerak mengikuti arah di mana kita berada. Bagaimana anak-anak sudah paham ya dengan kompas seperti ini ya? Nah, berbicara tentang kompas, berarti kita akan belajar tentang 8 arah mata angin. Ya, seperti ini ya anak-anak. 8 arah mata angin ini agar lebih mudah dipelajari, Bu Evi sudah siapkan untuk kita bernyanyi bersama. Anak-anak perhatikan, untuk arah timur itu berada di sebelah tangan kanan kalian ya, sebelah kanan ya. Di Bu Evi sebelah kiri, tapi di kalian di sebelah kanan. Yuk, kita bernyanyi bersama. Anak-anak silakan berdiri dulu biar lebih semangat ya. Siap? Oke. Ayo semangat, kita belajar 8 arah mata angin. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat,
barat laut, utara, timur laut. Sekali lagi, ayo semangat kita belajar. 8 arah mata angin, timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Tepuk tangan untuk anak-anak kelas 3 yang hebat. Nah, sudah tahu arah mata angin, saatnya kita membaca denah seperti yang dilakukan oleh Udin dan teman-temannya. Apa yang dimaksud dengan denah? Denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi suatu tempat. Ya, Bu Evi berikan contoh ya di layar. Kalian perhatikan. Nah, di buku siswa tema 8 kita sudah ada denah. Ingat anak-anak, denah harus dilengkapi dengan arah mata angin ya. Kita coba belajar untuk soal yang pertama. Masjid berada di sebelah mananya SD Nusantara? Berarti kita lihat dulu SD Nusantaranya di sini. Masjidnya di tengah, agak serong ya. Berarti kalian lihat kemana ini? Ya, serong ke atas, berarti barat laut anak-anak. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Taman Kenanga berada di sebelah mananya gereja. Berarti kita lihat gereja dulu. Kemudian kita ke arah Taman Kenanga. Berarti arahnya dari utara ke barat daya. Ya, pintar. Lanjut di nomor 3. SD Nusantara berada di sebelah mananya Taman Kenanga. Kita lihat Taman Kenanga. Kemudian lurus ke kanan. Di tangan kanan kalian ada arah apa tadi? Iya, benar, arah timur. Lanjut di nomor 4. Gereja berada di sebelah mananya pos ronda. Ini ada pos ronda. Gerejanya lurus ke atas. Di atas ada arah apa? Iya, benar sekali. Arah utara. Selanjutnya di nomor 5. Rumah teman Udin tepat di seberang gereja. Jalan apa yang dapat dipilih untuk menuju sekolahnya? Seberang gereja, ini gereja. Berarti rumah teman Udin di sini anak-anak. Mau ke sekolah SD Nusantara harus lewat apa? Iya, benar. Lewat Jalan Dahlia. Nah, anak-anak, mudah ya belajar denah. Kita akan lanjutkan materi berikutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana ya, tetap dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai anak-anak kelas 3 yang hebat, kembali lagi bersama Bu Evi dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah anak-anak, untuk memantapkan hafalan atau kalian dapat menyebutkan dengan baik 8 arah mata angin, kita ulangi lagi lagunya ya. Siap? Yuk boleh berdiri lagi biar lebih semangat ya, karena hari pertama ini kalian belajar ini ya. Yuk siap ya, 1, 2, 3. Ayo semangat kita belajar 8 arah mata angin, timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Sekali lagi, ayo semangat kita belajar 8 arah mata angin, timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Hebat semuanya anak-anak. Boleh duduk kembali ya. Kita langsung konsentrasi kembali untuk membaca. Di sini ada di buku tema 8, menjadi petugas penerima tamu. Kita baca bersama-sama ya. Hari ini SD Nusantara kedatangan tamu. Tamu yang datang tim juri penilai lomba kebersihan sekolah. Mereka ingin melihat kondisi SD Nusantara. Udin dan beberapa teman ditunjuk menjadi petugas penerima tamu. Mereka harus mendampingi tamu. Mereka juga bertugas memberikan penjelasan tentang SD Nusantara. Udin dan teman-teman berbagi tugas menerima tamu. Pembagian tugas berdasarkan denah sekolah yang sudah disiapkan. Udin dan Lani bertugas menjelaskan bagian utara sekolah. Edo dan Dayu bertugas menjelaskan bagian selatan sekolah.
Siti bertugas menjelaskan bagian timur sekolah. Benny menjelaskan bagian barat sekolah. Selanjutnya, Udin dan teman-teman bertugas dengan baik. Mereka menjelaskan program sekolah dengan jelas dan santun. Mereka juga dapat menjawab pertanyaan dengan lancar dan jelas. Para penerima tamu telah bertugas dengan baik. Para juri memberikan pujian kepada mereka. Kepala sekolah dan para guru juga memberikan pujian. Semua anak-anak senang dan bersemangat mengerjakan tugasnya. Nah, ini adalah contoh Dena yang digunakan oleh Udin dan teman-temannya ya, anak-anak ya. Nah, sekarang kita mencoba untuk menjawab pertanyaannya. Yang pertama, sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Udin dan Lani. Apa? Wah, pintar, mahir menjawab bagian utara sekolah, Bu. Iya, pintar. Yang kedua, sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Edo dan Dayu. Bagian selatan sekolah. Iya, benar anak-anak. Kemudian yang ketiga, sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Siti. Iya, bagian timur sekolah. Yang keempat, sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Benny. Ya, bagian barat sekolah. Dan yang terakhir, siapakah yang paling banyak bertugas menjelaskan? Edo dan Dayu. Bagaimana cara kamu mengetahuinya? Ya, diketahui dari terlihat pada Dena bahwa bagian selatan sekolahnya itu terlalu banyak ruangannya, sehingga banyak yang harus dijelaskan oleh Edo dan Dayu. Nah, agak susah ya. Macet. Itu tadi adalah bentuk bacaan anak-anak. Bacaan itu terdiri dari beberapa paragraf. Nah, paragraf adalah susunan beberapa kalimat yang mengandung pikiran pokok. Pikiran pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Sekarang kita berlatih membuat karangan ya. Kita mencoba menulis karangan di buku tema 8 halaman 182 dan 183. Di sana sudah tersedia ada 4 ide pokok anak-anak dan ada 4 gambar yang sudah disesuaikan dengan ide pokoknya. Sekarang dari ide pokok ini langsung kita salin saja. Yuk kita coba ide pokok yang pertama. Langsung kita tulis, kita salin. Hari Minggu, Udin melakukan perjalanan di lingkungan sekitar. Kemudian kita kembangkan sedikit. Kegiatan perjalanan dalam pramuka disebut penjelajahan. Kegiatan penjelajahan melatih banyak keterampilan dan memberikan banyak pengalaman menarik. Kemudian ide pokok yang kedua tadi kalian salin lagi. Sebelum melakukan perjalanan, Udin mempelajari denah lokasi terlebih dahulu. Dikembangkan sedikit ya, karena denah sangat membantu untuk mencapai tujuan dengan mudah. Kemudian untuk ide pokok ketiga, langsung kalian salin lagi. Selama perjalanan, Udin dan teman-teman selalu bekerja sama. Nah, kemudian kalian tambahkan sedikit ya, dikembangkan. Mereka berbagi tugas untuk melihat denah di setiap bagian arah mata anginnya, mulai utara, timur, selatan, hingga barat. Yang terakhir adalah ide pokok keempat. Disalin lagi anak-anak. Udin dan teman-teman merasa senang melakukan kegiatan perjalanan. Kemudian kita kembangkan lagi sedikit, karena kegiatan tersebut dapat memupuk persaudaraan serta persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak, itu caranya membuat karangan dari ide pokok yang sudah tersedia.
Kita lanjutkan lagi materi berikutnya ya, setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Hai anak kelas 3 yang hebat, kembali lagi bersama Bu Evi dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Anak-anak, sekarang kita belajar membaca denah ya. Bu Evi sudah membuat denah SDN Ketabang 1 anak-anak. SDN Ketabang 1 ini beralamat di Jalan Ambengan nomor 29 Surabaya. Nah, ingat anak-anak, jika kita mau membuat denah, kita harus pastikan ada 8 arah mata angin ya. Arah mata anginnya di sini kita singkat karena tempatnya kan kecil. Jadi, U itu utara, TL timur laut, T tenggara, T timur maaf, TG tenggara, S selatan, BD barat daya, B barat, dan BL adalah barat laut. Di SDN Ketabang 1 ini ada 20 ruang kelas yang sudah Bu Evi beri warna kuning seperti ini ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita mulai mencari yang ruangan yang letaknya di bagian utara sekolah. Di bagian utara sekolah berarti di atas ada 6 kelas anak-anak, yaitu kelas 1A, 1B, 1C, 6A, 6B, dan 6C. Nah, di utara sudah ketemu ada 6 ruangan. Sekarang kita berjalan ke arah timur laut. Timur laut berarti agak serong ya, yang di pojok sini ya. Nah, di sini ada ruang untuk menyimpan alat-alat olahraga. Kemudian ada kantin, ada UKS dan laboratorium IPA, juga ada gudang. Di sebelah sini juga ada di timur laut ini 3 kamar mandi anak-anak. Setelah di timur laut, kita bergerak ke timur. Ya, timur yang sebelah tangan kanan kalian ya. Ini ada 4 ruangan, yaitu ada kelas 2A, 2B, ruang PAK itu ruang pendidikan agama Kristen. Jadi anak-anak yang beragama Kristen bisa belajarnya di sini. Kemudian ada ruang komputer juga anak-anak. Sudah di timur. Sekarang kita bergerak ke arah tenggara. Agak ke bawah ya, miring. Di sini ada 2 kelas, yaitu kelas 3D dan kelas 4D. Sudah di arah tenggara, kita sekarang menuju ke arah selatan. Selatan itu berarti lawannya utara. Utara di atas, berarti selatan yang ada di bawah sini ya. Sampai di sini saja selatannya. Mulai dari ruang band, ada kelas 3A, 3B, ada ruang kepala sekolah dan tata usaha, ada ruang guru dan kamar mandi untuk guru, serta di sini ada musola dan perpustakaan anak-anak. Ini semua ada 8 ruang yang di bagian utara sekolah. Setelah di bagian selatan, kita menuju ke bagian barat daya. Nah, barat daya berarti agak serong ya. Di sini. Di sini ada kelas 3C. Nah, di kelas 3C inilah Bu Evi mengajar di SDN Ketabang 1 ya anak-anak ya. Kemudian ada kelas 4C, ada tempat parkir motor, dan ada greenhouse-nya sketsa. Sketsa itu adalah singkatan dari SDN Ketabang 1. Jadi disebutnya greenhouse sketsa anak-anak. Selanjutnya kita mau ke arah barat. Yuk kita lihat di barat ya, berarti ada di tangan kiri kalian. Di sini ya, di arah barat ini sampai sini saja. Ada 5 ruangan, yaitu kelas 5B, 5C, 4A, 4B, dan ada laboratorium bahasa Inggris. Kalian bisa belajar bahasa Inggris di sini nanti ya. Nah, sekarang yang terakhir yaitu di arah barat laut. Agak miring ya ke pojok sini. Ada kelas 2C dan kelas 5A. Di arah barat laut ini tersedia 7 kamar mandi anak-anak. Nah, ini anak-anak mudah ya cara membaca denah ya. Nanti kalian berlatih lagi di rumah membaca denah, dari buku juga bisa. Sudah selesai kita membaca denahnya, sekarang waktunya kita membuat kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, tadi anak-anak sudah tahu ya, kompas.
Kompas adalah alat untuk menunjukkan arah mata angin. Yang kedua, ada 8 arah mata angin, yaitu timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, dan timur laut. Kesimpulan ketiga, denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi suatu tempat. Setelah kesimpulan, Bu Evi sudah menyiapkan tugas untuk kalian. Tugas yang pertama, tuliskan paling sedikit 10 informasi sekolahmu pada tabel berikut. Bagian sekolah kalian sebutkan ya, misalnya ruang kelasnya ada di posisi mana, apakah utara atau selatan kalian tulis. Kemudian ruang kepala sekolah juga seperti itu dan seterusnya. Setelah kalian menyelesaikan tugas 1, maka kalian akan di tugas 2, yaitu membuat denah anak-anak dari data yang sudah kalian buat ini tadi. Nah, tidak terasa ya, sudah 30 menit kita belajar. Anak-anak ingat, 2 tugas tadi kalian foto, kemudian kalian kirim ke guru kalian masing-masing agar kalian mendapatkan nilai ya. Ingat anak-anak, sekarang kita akhiri pembelajaran dengan berdoa ya, agar apa yang menjadi impian kalian dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita tundukkan kepala sejenak, berdoa menurut keyakinan masing-masing, mulai. Berdoa selesai. Ingat anak-anak, selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan apapun. Memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Baik anak-anak, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian hari ini. Dan Bu Evi mohon maaf jika ada salah kata dari Bu Evi. Sampai jumpa lagi dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.